Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahi kita nikmat. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat melangsungkan kehidupan dengan bahagia, dengan nikmat. Mudah-mudahan kita terus dijaga kesehatannya Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita kenikmatan yang luar biasa pada saat sekarang pandemi yang banyak orang mengalami gangguan kesehatan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini Bapak diamanati untuk mengampu mata kuliah MK kuliah kewirausahaan syariah yang Bapak gunakan di sini adalah karangan daripada Farid SEMM ya, kewirausahaan syariah Farid SEMM. Kemudian untuk silabusnya sudah Bapak kirim ke grup melalui WA, dan kita juga untuk sementara ini kita akan bahas kajian tentang kewirausahaan ini melalui media online ya, baik itu WA maupun Zoom ataupun yang sebagainya. Dan untuk sementara Bapak akan menyampaikan materi ini melalui media WA. Adik-adik, kita coba lihat di situ ada silabus yang telah kita sepakati dari muatan buku kewirausahaan syariah ini. Yang pertama adalah bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, kemudian mengubah pola pikir dan perilaku terhadap pada perilaku wirausaha. Pada bab kedua kita akan bahas coba arti, prinsip, dan manfaat wirausaha, yang memuat tentang pengertian tentang prinsip-prinsip wirausaha syariah dan manfaat berwirausaha. Pada bab ketiga di sini ada etika dan mental dan motivasi berprestasi. Di sini memuat tentang etika wirausaha syariah, kemudian mental wirausaha syariah, dan C, motivasi berprestasi. Pada bab keempat kita akan masuk pada energi, emosi, intuisi, ide, dan peluang usaha. Di sini memuat tentang energi, emosi, dan intuisi. Kemudian tentang ide dan peluang-peluang usaha. Adik-adik, selanjutnya di bab kelima kita akan bahas tentang jual beli terlarang. Kemudian negosiasi dan jaringan bisnis. Dimana di sini memuat tentang jual beli terlarang, kemudian B, negosiasi atau perundingan atau musyawarah, kemudian C, jaringan bisnis. Pada bab selanjutnya yaitu bab 6, merintis usaha dan komunikasi bisnis. Di mana di sini
berisi memuat di sini. Yang pertama adalah merintis usaha, kemudian komunikasi bisnis maksudnya. Kemudian di sini kita masuk pada bab ke-7, yaitu manajemen usaha, yang memuat manajemen dan organisasi, kemudian manajemen operasi, produksi, kemudian manajemen penjualan, selanjutnya manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dan pada bab yang ke-8 di sini evaluasi usaha, yang memuat di sini fungsi laba, kemudian efisiensi manajemen, kemudian laporan keuangan, kemudian bentuk-bentuk laporan keuangan, dan yang terakhir adalah analisis dari laporan keuangan. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, itulah silabus yang kita bangun untuk kita kaji bersama. Dan untuk menyempurnakan perkuliahan tentu kita dianjurkan untuk memiliki buku ya. Jadi Bapak memotivasi kalian juga mengkaji. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, melihat, tetapi juga membaca, sehingga apa yang kita harapkan dari mata kuliah ini, tentu harapannya adalah tercapai satu tujuan untuk membuka wawasan berpikir kita selama ini. Apalagi fokusnya pada kewirausahaan. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, pada bab pertama ini kita akan masuk pada pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang mengapa, ya, sebuah pertanyaan. Mengapa ya selama ini orientasi kita terhadap wirausaha itu kurang? Ini satu pertanyaan yang barangkali bisa menjadi satu kajian bagi adik-adik. Kajian penting. Selama ini orientasi kita adalah bekerja pada orang lain, baik itu swasta maupun instansi negeri. Adik-adik yang dirahmati Allah, karena apa? Karena di sini kita sedari awal kita dibangun oleh suatu motivasi seperti itu. Misalnya kita diarahkan pendidikan kita untuk menjadi seorang ahli, ya, ahli misalnya kedokteran atau teknik, sehingga kita diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang ke arah itu, cita-cita orang tua, semoga anaknya jadi dokter, ya gitu. Diarahkan, semoga anaknya menjadi seorang insinyur arsitektur, semoga anaknya menjadi seorang yang sukses, ya. Dan image daripada kesuksesan selama ini, image kita tidak lepas daripada bekerja. Apa artinya kalau kita lama-lama kuliah tetapi tidak bekerja? Seperti kasus di Sidul anak sekolahan kan seperti itu. Dul lah, kebon udah dijual untuk membiayai kuliahnya Sidul. Semuanya dijual supaya Sidul menjadi insinyur, ya. Tetapi kenyataannya Sidul hanya sebagai seorang supir oplet dan belum mendapatkan pekerjaan yang diharapkan
sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, itu banyak image atau pola pikir dari para orang tua kita kemudian terbentuk pada anak-anak kita, sehingga mereka menginginkan kalau sekolah itu ada ujungnya, yaitu bekerja, tidak membuka ruang yang selama ini peluang-peluang di luar pekerjaan itu lebih tinggi daripada posisi kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, image atau